Emang sepintas itu Pak, sepintas lah ya, sepintas penglihatan saya, kok di situ ada nenek-nenek pakai pegang sapu lidi gitu kan. Padahal ini jauh kata saya ke pemukiman orang gitu kan, pemukiman penduduk Pak, jauh. Iya. Jauh lah. Kalau dijangkau jalan kaki itu ada perempuan, tapi perempuan itu bukan jenis istilahnya pakaian kayak kita sekarang Pak. Pakai apa itu perempuan itu? Kalau zaman dulu kayak kerajaan lah Pak ya. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi. Di video kali ini saya sedang berada di tengah-tengah hutan. Ini tuh di Gunung Burangrang Baraya. Jadi saya penasaran sekali dengan kondisi hutan di Gunung Burangrang ini. Kita akan menyusuri salah satu jalur. Jadi saya ngikutin jalur ini dari motor yang saya simpan di arah sana. Saya jalan menyusuri ini. Saya penasaran ini akan tembus kemana. Jadi dari tadi saya mendengar sepanjang perjalanan ya, kayak suara tembakan dan segala macam. Mungkin memang sering dipakai latihan oleh tentara. Kayaknya suara tembakan dari senjata api ya. Saya dengar kayak ada suara yang pukul-pukul Baraya. Suaranya dari arah sana. Deg-degan, saya juga takut ya Baraya. Kita bismillah aja lah. Tapi nggak ada orang. Dengarkan lagi. Apa orang lagi nyadap gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ya? Suaranya. Suaranya di sini nih. Oh iya, itu ada orang Baraya. Sendirian dia. Sendirian. Ntar kita bismillah aja ya. Dia bawa golok. Tasnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Baraya. Jadi bisa ketemu dengan beliau. Pas saya dari kejauhan tuh ngedengar ada suara kayak pukulan-pukulan gitu Pak. Iya. Punten dengan Bapak siapa? Ini saya Bapak Roki Pak. Pak Roki. Oh, Bapak sendirian di sini. Sendirian Pak. Oh, ini tuh lagi ini ya. Ini kita lagi bacok Pak, bacok pinus Pak. Oh. Ini udah tinggi banget ini. Udah pakai tangga Pak.
Iya. Ini nggak apa-apa di video, Pak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Saya kaget lagi masuk hutan, ketemu sama Bapak. Iya. Tapi alhamdulillah sih saya jadi ada teman maksudnya. Ya, tadinya juga saya sepi sendiri, Pak, kata saya di sini. Oh, Bapak ini tiap hari kayak gini sendiri gitu? Iya, sendiri, Pak. Udah tiap hari. Ini punten Bapak dari logatnya kayaknya bukan orang Sunda ya? Oh, bukan, saya dari Jawa, Pak. Oh, Jawa. Iya, iya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Oh. Saya dari Cilacap. Oh, dari Cilacap. Ini tuh lagi ngambilin getah Ini, pinus. ya, getah pinus, Pak. Sadap ya namanya ya. Ya, namanya sadap. Iya. Oh, jadi sebetulnya getah pinus itu untuk apa sih, Pak? Ini banyak orang Ini- penasaran pasti. Soalnya kan kalau getah pinus ini banyak kegunaannya, Pak. Oh, ini tuh bahan Ya, baku ini jadinya. bahan baku yang pertama setahu saya itu buat terpentin gitu, Pak. Tiner itu, Pak. Untuk Campuran thinner minyak, gitu ya, untuk bahan Iya. bakar gitu. ya, bahan minyak cat itu. Oh. Iya. Tapi Pak, ini Pak, saya juga kan kalau masuk-masuk gunung ya, Iya, iya. kalau mau ngebakar itu ininya dikelupas. Iya, iya. Ini kan kalau buat apa namanya, Pak? Ya buat bakar-bakar Ya, kayu kalau gitu. bakar-bakar itu kan bisa dari kupasannya juga bisa, Pak. Ya, Oh. kayak ini kan bisa buat istilahnya kalau daerah Sunda itu namanya apa ya? Tatalnya apa galongnya gitu kan. Kalau di Oh. Sunda. Iya, Ini iya. bisa buat bahan bakar seperti kita mau merebus air atau gimana gitu kan. Heeh. Ini bisa dibakar pakai korek api dulu gitu, Pak. Oh, oke. Ya, dia kan nyala itu. Bisa nyala, Bapak, mohon maaf ini tuh namanya hutan apa nih, Pak? Ini kalau nggak salah suku Gunung Burangrang kayaknya, Pak. Soalnya saya belum tahu paham gitu ya. Jadi ini tuh masuknya masih Gunung Iya, Burangrang. iya, masih Gunung Burangrang. Oh. Iya. Jadi Bapak tuh tinggal di sini di daerah mana, Pak? Masih dekat-dekat hutan sini atau agak jauhan dikit? Ini dari sini deket, Pak. Dekat dari sini. Cuman paling berapa meter ya? Nggak ada 200 meter lah. Nggak ada. Arahnya kemana? Ke sana, Pak? Kalau dari sini ya ke sana. arahnya. Oh, Bapak tinggal sama siapa di sini? Di sini saya sama istri, Pak. Berdua aja? Iya, berdua. Tapi kan istri saya asli sini. Dia jadi istilahnya istri Sunda lah. Saya Jawa dapat Sunda gitu, Pak. Oh, Jawa Iya. dapat Sunda ya, Pak. Iya. Ya, istrinya asli orang sini. Iya, asli orang sini, Pak. Oh, asli. Istrinya. Tapi Bapak tahu nggak Siapa, Pak? seserem yang Oh, orang-orang ya, bilang seperti Gunung Burangrang? Ya, sepengetahuan mistis gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi Gunung Burangrang tuh memang Iya, emang walaupun saya istilahnya dari Jawa gitu, Pak kan. iya. Saya di sini rantau itu udah lama, Pak. Oh, Bapak udah berapa tahun di Saya sekarang kalau nggak salah di suku Gunung Burangrang ini sekitar 3 tahun ada, Pak. 3 tahun ya, Iya, bukan ada, waktu yang bentar, Bapak. Iya, ada, Pak, kayaknya 3 tahun lah ya. Oh, ya Allah. Ya, tapi kalau emang makhluk halus sih ada, Pak. Terus terang aja di mana-mana juga namanya penghuni hutan itu pasti ada, Pak. Pasti ada ya. Iya, pasti ada. Namanya istilahnya kalau di sekarang itu mistis lah gitu ya. Itu ada, Horor Pak. gitu. Horor Ya. gitu. Iya, iya benar. Itu ada. Baru saya kerja ceritanya ada 1 minggu kemungkinan. Ada 1 minggu. Itu waktu itu saya 3 orang kalau nggak salah dari Cilacap, Pak. Nah, udah begitu emang di mana-mana kan kita nggak tahu ya, nggak tahu istilahnya ini daerah ini gimana gitu kan. Tapi setahu saya emang pasti ada di hutan itu, semua hutan itu pasti ada makhluk halusnya, Pak. Iya. Saya baru kerja 1 minggu. Emang dari situ juga udah merinding lah kalau saya kerja itu kan kita masing-masing, Pak. Orang bertiga itu masing-masing lokasi gitu kan. Iya. Nah, pas begitu kata saya, kok di hutan belantara begini kan namanya hutan kan namanya ya. Iya. Padahal ini jauh kata saya ke pemukiman orang gitu kan. Ke pemukiman penduduk, Pak, jauh. Iya. Jauh lah. Kalau dijangkau jalan kaki itu paling cepat itu 2 jam itu, Pak. Iya, iya. Dari hutan ke pemukiman penduduk. Tapi kok di situ kayak apa namanya ya? Di hutan itu emang ada batu di situ sih, Pak. Kayak gua gitu ya. Iya. Kayak gua di situ. Soalnya di situ kan ada sungai, Pak. Sungai Oke. tapi kecil. Mm-mm. Di situ ada sungai tapi kecil. Nah, udah begitu di situ kok kata saya juga heran ini. Herannya apa? Kok kayak ada yang mau masak atau harum gimana gitu, wangi gitu ya, namanya masak sih, Pak. Gimana sih baunya gitu kan? Jadi kedengeran dan Iya,
tercium bau seperti tercium gitu, orang seperti- sedang masak. Heeh. Nah, udah begitu saya penasaran juga, Pak. Waktu sebelum saya sakit itu, Mm-mm. penasaran juga. Nah, di situ emang saya sepintas itu, Pak. Sepintas lah ya. Sepintas penglihatan saya, kok di situ ada nenek-nenek pakai pegang sapu lidi gitu kan. Di depan gua iya, itu. di depan gua itu, Pak. Di depan batu itu seperti gua itu kan, di pinggir sungai itu. Ada nenek-nenek nyapu di tengah hutan Iya. bahkan ya. Coba bayangin lah orang-orang yang kayak apa sih tengah hari begitu, tengah hari bolong begitu. Mm-mm. Istilahnya kok ada nenek-nenek nyapu di tengah hutan pakai sapu lidi gitu kan. Iya. Saya penasaran, Pak, terus terang aja. Mm-mm. Dari penasaran, ya namanya makhluk halus sih, Pak, gimana sih? Walaupun kita istilahnya sepintas, Itu Bapak datengin langsung itu ya sosoknya. saya datengin aja, Pak. Tapi saya datengin terus terang aja di depan batu itu seperti gua itu kan, di sungai itu Mm-mm. nggak ada apa-apa sama sekali, Pak. Pas dideketin nggak ada. Iya, Jadi pas- Bapak ngelihatnya dari kejauhan. Iya, dari kejauhan, tapi saya penasaran, Pak. Dari kejauhan ngelihatnya, tapi saya penasaran. Penasaran gimana? Pas didatengin sosok itu nggak ada. Iya, justru Hilang itu ya. nggak ada. Makanya kata saya, wah, tadi si nenek ini yang bawa sapu kemana ya gitu kan? Saya terus terang aja kaget. Ini bukannya rumah, bukannya apa? Saya lihat, Pak, di situ bukannya apa-apa. Mm-mm. Cuman kayaknya banyak sarang laba-laba di situ, Pak. Oh. Terus terang aja laba-laba banyak lah ya, apalagi di dalamnya. Kata saya, ini teko nenek nyapu di sini, tadi jelas di sinilah nyapu gitu kan. Iya, iya. Wow, oke, oke, Iya. oke. Itu luar biasa ya, Pak ya. Biasa juga. Kalau untuk saya pribadi mah saya bakal kabur, Pak, itu mah. Makanya saya percaya aja sama yang istilahnya apa namanya ya, yang ngasih hidup kita, Pak. Yang di atas itu percaya aja kita. Iya, iya. Yang penting kita istilahnya satu percaya sama diri pribadi, keduanya jangan lupa yang di atas, Pak. Ya Masya Allah. istilahnya kalau kita muslim gitu ya, Mm-mm. istilahnya ya yang 5 waktu itu jangan sampai Iya, itu. oke. Walaupun kita darurat gimana, Pak. Iya, Seperti betul. saya di hutan gitu ya. Jadi walaupun bekerja di hutan, beraktivitas di hutan, pokoknya jangan sampai lupa yang namanya Iya. sholat. Nah, begitu, Pak. Jangan lupa namanya Rezeki itu beribadah ya. udah diatur, Pak. Udah masing-masing punya hak rezeki, Pak. Iya, oke. Iya. Pak Rokib, saya tuh penasaran sekali. Kalau diperbolehkan, saya ingin coba ikuti jalur yang ke rumah Bapak. Boleh nggak nih, Pak? Punten, istri Bapak ada di rumah? Ada. Ada. Boleh nggak saya berkunjung ke rumahnya? Ya boleh, silakan, nggak apa-apa, Pak. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Oh, Iya. jadi jalurnya kemana, Pak? Ini jalurnya dari Bapak ini kan ada 2 jalur, Pak. Mm-mm. Bapak mau pakai lewat bawah atau pakai atas gitu, terserah Bapak aja. Yang penting Kalau yang ke bawah ke kiri. ya, yang ke bawah ke kiri, yang ke atas ke kanan, Pak. Oke, Pak Rokib, terima kasih ya. Nanti Iya, kita iya, ketemu iya. di sana mungkin ya. Iya, oke, oke. Ya soalnya kan saya lagi tanggung, Pak. Iya, lagi Tanggung kerja ya. Iya. Oke. Makasih, ya. Oke, berakhir karena rasa penasaran saya. Pak Rokib bersama istrinya tinggal di mana? Saya akan coba mencari rumahnya karena saya sudah dikasih tahu jalurnya. Allahu Akbar. Bayangkan aja, jadi sebesar hutan ini katanya 1 hektar diurus oleh Pak Rokib. 1 hektar ini. Kita kemana ini? Keturun ke sini ya? Aduh. Kita ke sini. Katanya terus lurus, nanti ada pertigaan belok kiri. Waduh. Lumayan juga nih. Ini ke bawah terus. Hah? Manuk uncuing di.
Saya udah nyampe di pertigaannya. Ini dan ini. Jadi saya ambil yang ke kiri Baraya. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Berarti Pak Rokib bersama istrinya jalan kakinya sejauh ini. Pohon-pohonnya gerak sendiri sama angin. Kita ikutin jalur ini aja Baraya. Saya lihat ada plastik ya. Mudah-mudahan itu deh. Hah? Bukan. Ini lumayan. Saya istirahat dulu di sini. Tambah ini sambil puasa ya Baraya. Kita istirahat dulu di sini deh. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Saya lewat atas aja Baraya karena di bawah cukup ngeri ya. Jadi saya lewat atas ini aja. Ini sudah nggak rimbun kayak yang di bawah. Kalau di bawah rimbun sekali, kalau di sini nggak. Kita ke atas. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya ketemu juga ya rumahnya. Masya Allah, lumayan menguras energi. Mudah-mudahan si ibunya nggak lagi tidur ya. Oh my god, di tengah hutan seperti ini ada rumah. Terus yang tinggal cuma berdua, suami dan istri yang sudah 3 tahun tinggal di hutan seperti ini. Nih alhamdulillah Baraya. Enten ibu. Nah, ini ada ibunya Baraya. Ibu tertinggal di sini berdua, we nggak takut? Enggak. Enggak ya, udah 3 tahun katanya teh ya. Ibu boleh nggak? Saya ingin lihat dalamnya. Boleh, Pak. Boleh. Makasih Bu. Maaf ya Bu ya. Nah, ini mah tamu yang tidak diundang ya. Saya juga ketemu sama Bapak teh nggak sengaja Ibu. Lagi jalan di hutan di leuweung, ada Bapak. Nih. Kita lihat ini tuh pakai kayu bakar. Iya. Oh. Dapurnya ini. Iya. Oh, lagi masak untuk buka puasa ini. Iya, Pak. Oh, bapaknya. Itu tumis yang kering. Tumis kering, ada ayam ya. Iya. Waduh, luar biasa Ibu. Nikmat pasti ya kalau di udara seperti ini mah ya. Iya. Aduh.
Ibu maaf ya, ini tuh saya berani-berani masuk ini Enggak tuh. apa-apa, Pak. Oh, ini kamarnya. Iya. Waduh, Wah, masya jelek Allah. berantakan, Pak. Wah, nggak apa-apa. Aduh, enak anget ya. Posisi belakang rumahnya ya karena memang dikelilingi hutan, jadi dikelilingi pohon-pohon besar ya, pohon-pohon pinus ya. Jadi begini, depan hutan, belakang hutan, pinggir hutan, samping kanan juga hutan. Ini posisi pintu belakang dan kamar mandinya. Saluran air yang langsung ambil dari pegunungan. Sepi banget. Hanya terdengar suara burung-burung, suara angin. Nah, ini burangrangnya nih. Jadi kalau saya terus jalan ke atas itu ke puncak Burangrang, tapi mungkin lebih tepatnya mungkin langsung ke yang dekat ke Purwakartanya kayaknya ini jalurnya. Karena ini masuknya, hutan ini tuh masuknya ke Cikalongwetan, jadi udah bukan ke Cisarua lagi. Ini menarik Baraya, jadi tadi kan Bapak juga menceritakan ya Bu ya, pas pertama pindah ke sini. Tapi ada yang menarik juga nih. Ini tuh sebetulnya agak bertentangan sebetulnya. Menurut Ibu mah di rumah ini mah teu keeng, teu angker. Enggak serem. Jadi yang serem mah sebetulnya mah di hutannya. Iya. Nah, kalau Bapak mah tadi mah enggak, di hutannya biasa aja, di rumah yang serem gitu katanya ya. Iya. Katanya suka ada yang hewan, kata orang tua mah cicir gitu. Iya. Hewannya tuh masuk gitu. Masuk ke rumah gitu. Oh. Tapi Bu, untuk Ibu pribadi kenapa lebih seremnya ke leuweungna ke hutannya gitu? Kenapa Bu? Kan saya nggak biasa. Oh, nggak biasa. Ibu teh baru diajak tinggal ke sini baru berapa bulan? Udah berapa tahun? 1 tahun ada Pak. 1 tahun. Oh, jadi Ibu teh baru 1 tahun di sini. Kalau Iya. Bapak udah 3 tahun. Iya, udah lama. Oh, Ibu mah asli orang Jawa Barat. Iya. Kalau Bapak dari Jawa Tengah. Oh, iya iya iya. Ibu teh punten, anak-anak mah di mana anak-anak? Di Cipare. Di Cipare. Jadi Ibu mah menemani suami aja di sini. Iya. Tapi kadang-kadang pulang nggak ke sana? Pulang. Pulang juga. Oh. Itu sehat-sehat ya Bu ya, tinggal Iya. di sini ya. Saya aja deg-degan dari hutan sana ke jalan sini, deg-degan sendirian teh. Ya benar, memang Burangrang mah ya Bu ya, agak sesuatu ya. Buat ada ular, Iya, Pak. ada ular. Ada Selain apa? selain hal-hal yang Iya. nggak terlihat mah mungkin kita lebih bahayanya mah yang terlihat ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah Baraya ya, saya bisa bersilaturahmi dengan ibunya, dengan Ibu Rokib, Pak Rokib. Akhirnya sampai juga di kediamannya. Saya akan nunggu sampai Bapak pulang karena nggak enak ya. Ibunya tadi juga kita ngobrolnya di luar Baraya. Jadi tidak enak, Ibu cuman sendirian, Ibu Rokibnya cuma sendirian di dalam. Jadi kita ngobrolnya di luar. Kita tunggu sampai Pak Rokib pulang, lalu saya akan pamit. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like-nya juga, dan di-share ya Baraya, mohon di-share. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya pamit. Selalu berpikir positif. Assalamualaikum.